Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas salah satu dosa besar di dalam kitab Az-Zawajir, yaitu orang-orang yang menyibukkan diri dengan aib orang lain lalu melupakan aib dirinya sendiri. Kita akan sambung, termasuklah dosa besar berikutnya, yaitu nisyan an-ni'mah, melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dalam nikmat Allah. Tidak ada satu helai bulu pun yang bergerak di atas bumi ini kecuali itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang kau dapatkan, maka ketahuilah itu datangnya dari Allah. Jadi Allah tegaskan, apapun yang Allah berikan kepada dirimu dan itu berupa sebuah kenikmatan, maka itu datangnya dipastikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah berkat Allah, ada orang yang kadang bahkan tidak sadar bahawa hidupnya adalah nikmat dari Allah. Bahkan ada yang mengeluh dengan membahasakan, kenapa aku harus dihidupkan, kenapa aku harus dilahirkan. Padahal dengan dilahirkan kita bisa merasakan nikmat terbesar dari Allah, apalagi sampai dimasukkan ke dalam surganya. Tidak ada kezaliman dari Allah sedikit pun kepada hamba. Allah ulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Nikmat mana lagi yang engkau dustai yang datangnya dari Allah? Berulang-ulang Allah katakan. Jawab mereka Allah. Maka yang Allah paling benci adalah manusia yang apabila setelah hidup dalam nikmat Allah lalu kemudian dia melupakan nikmat tersebut. Itu Allah yang punya sifat At-Tawwab, pemberi taubat, Ghafur, Allah mengampuni. Tapi Allah benci, Allah marah kepada orang yang Allah setelah beri nikmat lalu dia lupa bahawa itu datangnya dari Allah. Kadang-kadang perkataan kita kalau dilihat dari sisi akidah bermasalah. Di saat kita sedang sakit, lalu seorang doktor merawat sampai sembuh, maka kalimah yang sering kita ucapkan, terima kasih ya dok, sudah merawat saya selama ini. Padahal yang sembuhkan Allah, yang membuat kita kembali bisa sehat Allah, yang membuat obat itu cocok dengan kita Allah. Dan Allah pun beri sakit hanya untuk mencabut dosa-dosa yang kita miliki.
Allah beri sakit agar mulut kita tidak jauh dari Allah. Allah kalau sudah rindu kepada seorang hamba, maka dia akan menarik hamba tersebut dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang diberi sakit agar hambanya mendekat, yang mungkin selama ini jauh dari Allah, Allah beri sakit. Kadang-kadang Allah beri musibah agar satu negara kembali mengingat siapa penciptanya, agar satu negara tidak sombong dengan temuan-temuan terbarunya, agar para doktor tidak merasa angkuh dengan hebatnya ilmu kedokteran. Allah lemparkan corona, pasukan Allah, dan tidak ada yang mampu menanganinya dengan baik. Usaha demi usaha, tapi terus menyebar, pagar dipasang, tembus di mana-mana. Orang telah melakukan apapun, dan itu adalah bahagian daripada nikmat Allah yang kita tidak menyadarinya. Allah ingin kita kembali kepada Allah. Jemaah belaka Allah, maka perlulah kita mengetahui bahawa salah satu dosa terbesar kita lupa dengan nikmat Allah, dan kita mulai mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil yang diberikan oleh manusia. Kita bersyukur kepada doktor, kita bersyukur bahkan kepada tukang bengkel sepeda, bengkel motor, kita bersyukur kepadanya. Ban yang sudah meledak atau ban yang meletus, kita berikan kepadanya dengan harga 10.000, dia bekerja untuk menempelnya kembali. Lalu kita mengucapkan, untung ada kamu. Menyuhana drone oleh kiban, kita jatuh di jalan, orang menolong kita, lalu kemudian kita juga mengucapkan terima kasih sudah ditolong dan untung ada kamu. Baru satu gubernur yang menolong beberapa orang, dan itu disyukuri oleh warganya. Untung gubernurnya fulan, untung begini, untung begitu. Yang Allah telah memeliharanya bertahun-tahun lamanya, yang berikan rezeki selama ini pun Allah. Tidak terucap kalimah-kalimah yang baik. Bahkan Alhamdulillah 33 kali pun tidak pernah terucap. Allah hanya minta setelah salat 33 kali Alhamdulillah, untuk menunjukkan bahawa bibir kita masih mengingat Allah atas apa yang Allah berikan. Itu pun tidak terucap. Makanya kadang-kadang Allah marah kepada kita. Imam Ibn Hajar Al-Haythami memasukkan nisyanun ni'mah, melupakan nikmat, itu adalah bahagian daripada tidak beradabnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji, dan ini masyhur, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri apa yang kuberikan, maka ku tambahi, kata Allah, ku tambahi. Makanya Allah janji, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan orang yang hidup dengan riba, dan Allah pelihara orang yang bersedekah. Allah suburkan. Makanya tidak ada orang yang bersedekah jatuh miskin. Bahkan orang miskin bersedekah pun Allah pelihara dia agar hidupnya cukup. Allah buat dia bahagia tanpa dia ketahui. Orang kaya tidak bersyukur, sebentar-sebentar harus lari ke rumah sakit, berbagai macam dicuci, sampai cuci darah, dan itu menghabiskan harta ratusan juta rupiah. Kenapa? Ada kalanya orang-orang kaya sebahagiannya tidak mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Orang miskin 10.000 rupiah dia usahakan setiap satu kali Jumat, di balik kebutuhan dirinya sendiri dia berikan ke kaleng-kaleng di masjid, dia berikan kepada sesama temannya yang miskin. Allah pelihara hidupnya, Allah tambahi segala-galanya, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Bagaimana cara Allah pelihara hidupnya? Bagaimana cara Allah memelihara hartanya? Allah Subhanahu wa taala tetap memberikannya sehat. Kalaupun ada sakit murahan, sakit yang hanya membutuhkan kalpanak, sakit yang hanya membutuhkan obat salab, tidak sampai harus ratusan juta untuk operasi. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, inilah siklus orang yang bersyukur. Semakin hebat dia bersyukur, semakin hebat pemberian Allah kepadanya, dan itu janji Allah. Wala in kafartum, kata Allah, tapi kalau engkau mengkufur, engkau melakukan kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, maka azabku pedih sekali, kata Allah.
Jadi Allah mengkaitkan antara kufur nikmat dengan azab. Makanya melupakan nikmat, kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat termasuk dosa besar, karena Allah janji azab di belakangnya. Jemaah belakang Allah, kalau kita membuka-buka kitab, banyak sekali pembahagian ulama tentang nikmat. Nikmat itu dari segi pembahasaannya itu bermakna kebaikan. Para ulama banyak metode untuk membagi nikmat Allah. Jadi beda kitab, beda metodenya. Tapi secara umum kita rangkumkan, nikmat Allah yang jatuh pada kita itu terbagi 3 jenis nikmat. Yang pertama disebut dengan an-ni'am as-saghirah, iaitu nikmat yang kategorinya kecil di mata Allah, dan selayaknya juga seharusnya kecil di mata kita, walaupun cara bersyukurnya besar. Nikmat-nikmat yang kecil ini bentuknya lahiriah, bentuknya fisik. Allah berikan kepada kita nikmat badan dengan semua anggota yang lengkap, itu nikmat. Kita bisa melihat nikmat. Kalau mau tahu ini nikmat atau tidak, tunggu di saat waktu kita tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Karena kita baru bisa merasakan nikmat sesungguhnya di saat nikmat itu hilang, baru kita tahu. Kita baru tahu bahwa nikmat mata kita di saat kita mulai kabur, di saat dibawa ke rumah sakit, lalu disuruh baca tulisan di dinding, mulai tidak nampak. Di saat itulah kita mulai merasa kehilangan. Tapi waktu mata bisa melihat dengan jelas, kita tidak mengetahui bahwa itu nikmat. Mulut kita nikmat, lisan kita nikmat, semua anggota tubuh, kaki, tangan nikmat. Tapi nikmat itu berupa fisik, nikmat lahiriah, dan itu bisa dipandang oleh mata. Allah berikan harta nikmat, Allah berikan rumah nikmat, itu semua lahiriah. Allah berikan isteri nikmat, Allah berikan anak nikmat. Dan nikmat ini kenapa disebut dengan nikmat-nikmat yang kecil? Karena kecenderungan manusia tidak tahu bahawa kalau Allah cabut itu dari dirinya, bahkan itu bisa menjadi kekuatan besar untuk masuk surga. Mudah saja, sederhana saja. Kalau kita mau bertanya, mana yang lebih cepat masuk surga? Orang buta atau orang yang bisa melihat? Semua tidak meragukan jawabannya, bahawa orang buta, semua orang yang Allah cabut matanya, Allah tidak perlihatkan sesuatu kepadanya, itu lebih mendekat ke surga daripada mata kita yang selalu melihat. Jadi sebenarnya Allah beri nikmat untuk melengkapi hidup, tapi kalau Allah cabut bahkan bisa berubah menjadi kekuatan terbesar. Cuma sayangnya kita seakan-akan melihat bahawa ketika Allah cabut itu menjadi azab, padahal Allah cabut untuk membuat kita dekat ke surga. Orang buta lebih dekat ke surga daripada orang yang bisa melihat, kecuali Cina buta, itu yang tidak bisa dikatakan nikmat. Yang lain buta semuanya nikmat. Jemaah melaka Allah, kalau kita mau bertanya dengan sederhana, mana yang lebih dekat ke surga, orang-orang yang diberikan kekayaan atau orang yang miskin? Hadis Nabi menjawab, orang miskin lebih cepat menuju surga kalau dia taat kepada Allah. Jadi kalau dibandingkan orang kaya taat dengan orang miskin taat, maka yang lebih cepat menuju surga adalah orang miskin. Bahkan Nabi SAW menyebutkan 2 hadis, kalau golongannya golongan muhajirin yang miskin, karena muhajirin begitu sudah hijrah berubah jadi orang miskin. Dia tinggalkan hartanya, binatang ternaknya, apapun, tanahnya, semuanya ditinggalkan, berubah menjadi kaum as-sufah. Bahasanya as-sufah, orang-orang yang tinggal di pelataran masjid karena tidak ada rumah. Hijrah ke Madinah tidak ada rumah, kehilangan rumah. Kata Rasulullah apa? 500 tahun golongan muhajirin yang miskin 500 tahun lebih dahulu masuk surga dibandingkan golongan orang kaya. 500 tahun sudah bersenang-senang lebih dahulu dalam surga, orang kaya masih ngantri di pintu surga kalau dia golongan muhajirin. Hadis lain menyebutkan kalau golongan selain muhajirin, maka 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga, orang miskin sudah duluan bersenang-senang.
Makanya orang merasa bahawa kaya itu nikmat, padahal kalau dicabut kekayaan lebih nikmat di sisi Allah. Tapi orang tidak mau terima, kerana normalnya kita tidak mau hidup miskin. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat pada diri kita ini, nikmat yang pertama itu disebut dengan ni'am as-ghairah, iaitu nikmat-nikmat yang kecil ini paling sering membuat kita lalai kepada Allah. Allah berikan nikmat seharusnya untuk apa? Allah telah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya semua ciptaannya untuk menyembahnya. Mata Allah berikan, sebenarnya kita gunakan untuk menyembah Allah. Pandangan kita seharusnya Al-Quran, pandangan kita kepada anak-anak yatim, pandangan kita kepada isteri-isteri kita dengan kasih sayang, kepada semua yang Allah suruh untuk berkasih sayang dengannya. Lihatlah dengan mata ini. Tapi yang kita lakukan tidak begitu. Banyak orang menggunakan matanya kepada maksiat. Makanya nikmat ini terasa kecil karena kita memang sering melanggarnya. Allah berikan kaki, Allah berikan tangan, banyak maksiat yang kita lakukan. Lidah disuruh mengucap zikir kepada Allah, disuruh membaca Al-Quran, disuruh apapun yang baik, kalimah-kalimah thayyibah, tapi lidah kita gunakan untuk bermaksiat. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini digolongkan kepada nikmat-nikmat yang kecil. Karena kalau Allah hilangkan nikmat itu, malah sebenarnya bisa menjadi besar di sisi manusia. Nah, kemudian para ulama secara umum membagi kategori yang kedua disebut dengan ni'am al-kabirah, nikmat yang besar. Mana nikmat yang besar? Yaitu nikmat iman dan Islam. Ini nikmat besar. Kita ini kalau kepada tubuh, kalau diadu dengan iman, maka kita akan memilih iman. Karena yang bisa menyelamatkan kita di penghujung hidup kita adalah iman. Kalimah la ilaha illallah yang keluar dari lidah kita itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Di saat kita melihat sakaratul maut menghampiri kita, di saat itu kita hanya berharap satu saja, kita bisa melaksanakan hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya terucap di lisannya la ilaha illallah, ku pastikan surga. Ini yang kita kejar. Kita lupakan semuanya selain daripada kalimah itu. Bahkan kita tidak peduli secantik-cantiknya isteri kita. Di saat kita sakaratul maut, yang dulu anak-anak kita sayangi, yang dulu kita puja-puji, kita tempelkan fotonya di dinding-dinding rumah kita, kita ceritakan kepada orang berulang-ulang, kita ceritakan kesalehan-kesalehan mereka. Tapi di saat kita meninggal, yang kita harapkan bukan kehadiran mereka, yang kita harapkan adalah kalimah ini, iman, kalimah iman. Maka kita akan melupakan rumah kita yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya, yang mungkin kalau dijual oleh ahli waris sampai mencapai 1 M lebih, kita lupakan. Kita tidak pernah memesankan sesuatu agar kita dikuburkan di dinding rumah kita yang terindah. Tidak, karena kita tahu kita pasti dikuburkan di sebuah tanah yang tidak berharga. Jemaah melaka Allah, di saat itulah kita mulai terbayang bahawa kita pernah mengaji dan pernah diajarkan ketika kita masuk ke alam barzakh, ke alam kubur kita, lalu kemudian ditanya oleh para malaikat tentang siapa Tuhan kita. Ini iman. Di saat itu harapan kita hanya itu saja. Maka fisik di saat itu tidak berharga. Ini nikmat besar di saat kita bisa mengucapkan itu. Orang kalau diadu, dibunuh, dipaksa untuk kufur, dipaksa untuk murtad, maka dia akan pilih supaya disiksa daripada dia murtad. Padahal Allah telah beri keringanan. Kalau kita dipaksa murtad, dibolehkan untuk mengucapkan kemurtadan, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap bersama Allah di dalam imannya, dibolehkan oleh Allah. Tapi ada orang yang kadang-kadang mengambil kesempatan untuk langsung menuju surga, dipaksa. Kalau tidak mengucapkan, kalau tidak murtad, maka akan dibunuh. Maka orang yang beriman akan meminta untuk dibunuh daripada murtad. Kenapa? Pilihannya lebih besar. Dia tahu ini yang menyelamatkannya. Toh kalau dia murtad belum tentu tidak dibunuh.
Kalau seandainya dia murtad, bisa jadi setelah itu pun dia dibunuh. Jadi kadang-kadang fisik ini tidak berharga dibandingkan nikmat iman dan Islam. Orang-orang yang diabetes, ketika tahu bahawa jempol kakinya harus dipotong, dihadapkan pada pilihan, bapa kalau tidak mau potong ujung kaki ini, maka akan terus menjalar sampai ke atas. Atau orang yang terkena kanker, pilih amputasi atau pilih mendekat kepada kematian. Maka nikmat yang Allah beri kaki, dia lepaskan begitu saja. Dia lepaskan. Musyawarah sana sini, semuanya sepakat bahawa kaki ini kalau tidak dipotong akan naik kankernya ke atas atau diabetes akan terus menjalar. Maka di saat itu dia pilih, silahkan ambil kakiku. Artinya tidak bermanfaat kakinya di saat itu. Dia pilih bahawa dia masih bisa hidup. Dan ketika dihadapkan kembali antara kematiannya dengan iman, maka dia pilih iman. Tadi dihadapkan potong kaki atau menunda kematian, dia pilih menunda kematian. Tapi di saat kematian datang, dihadapkan pilihan mati atau la ilaha illallah, mati dalam murtad atau la ilaha illallah. Dia pilih la ilaha illallah. Maka nikmat kita terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ini tidak bisa dibeli, Bapak Ibu, maka Allah tidak bisa dibeli dan tidak bisa diwarisi oleh orang tua. Tidak bisa. Para nabi pun tidak bisa mewarisi imannya kecuali dengan izin Allah. Semua para nabi memohon iman kepada anak, kepada Allah, bukan dengan cara mencari sekolah favorit, bukan dengan cara memberi pengajian, memberikan anaknya pada pengajian kepada ustaz yang mungkin dia yakini. Tidak ada jaminan iman, tidak ada jaminan apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi. Makanya 85 tahun mulut Ibrahim alaihi salam mengucapkan Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Dia selalu mengakhiri kalimatnya anak yang saleh. Dia bermohon, kalau engkau beri yang saleh ya Allah. Menyohan baik dijuk benda. Kita minta anak, kita tidak cantumkan kalimat yang saleh, maka Allah beri anak, ternyata mendurhakai kita, walaupun waktu lahirnya kita beri nama saleh. Jemaah mereka Allah, begitu mahalnya iman. Maka pertahankanlah apa yang telah diberi Allah. Masalah kita kekurangan dalam fisik itu akan terjadi. Masalah kita mati dengan corona atau tidak mati dengan corona pasti terjadi. Tidak mati hari ini, mati besok. Tapi kita wajib berikhtiar menjaga. Kita wajib ikhtiar menjaga. Tapi kecil sekali urusan fisik, kecil sekali. Kufur nikmat iman dan Islam, yaitu dengan cara kita keluar daripada meyakini Allah sebagai Tuhan. Itu sudah masuk kepada melupakan nikmat terbesar ini. Dan kemudian yang terakhir, jemaah maka Allah, nikmat yang berikutnya yang diatur oleh para ulama secara umum berdasarkan rangkuman dari beberapa kitab, yaitu nikmat al-akbar. Jadi tadi nikmat kecil berupa bantuan-bantuan fisik, nikmat besar iman dan Islam, itu terbesar bagi kita. Nah, ada nikmat al-akbar, nikmat yang terbesar bagi kita. Kapan itu? Yaitu di saat Allah memberikan surga dan menampakkan wujudnya kepada hamba. Itu nikmat terbesar. Di saat Allah memberikan kita surga, Allah lalu nampakkan wujudnya kepada kita, maka itulah nikmat terbesar kita. Tidak ada nikmat lain setelah itu. Melihat Allah lebih besar nikmatnya daripada dimasukkan ke dalam surga Allah. Karena surga adalah makhluk Allah. Surga makhluk Allah, yang ciptakan settingan surga Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keindahan kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat melihat pencipta surga, itu lebih nikmat daripada dimasukkan ke dalam surga. Dan yang bisa melihat penciptanya adalah orang-orang yang diberikan nikmat terbesar oleh Allah. Makanya dalam surat Yasin waktu ditafsirkan salamun qaulan min rabbir rahim, Allah datang di hadapan penduduk surga, lalu kemudian Allah mengucapkan salamun, selamatlah kalian. Dan itu qaulan min rabbir rahim, itu perkataan dari Allah. Jadi malaikat datang menyambut di pintu, semuanya sambut di pintu, karena kita dimuliakan oleh Allah ketika masuk surga. Naik pesawat saja dimuliakan, Pak. Syaratnya bayar tiket. Kalau tidak bayar tiket, dihambur demiu, Pak.
Mau dimuliakan Allah di surga, bayar tiketnya. Apa tiketnya? Datanglah berjamaah, bersedekah dah, bayarlah zakat, bayar tiket, dimuliakan Allah. Tu pesawat waktu naik saja, Masya Allah, pramugari kita baru di tapak kaki tangga pertama, pramugari sudah senyum, Pak. Dan senyumannya kita anggap senyuman terindah, apalagi bagi yang mereka sering ribut di rumah. Itu senyuman terindah yang dia dapatkan. 1,5 juta dilayani habis-habisan. Di setiap hari, di setiap waktu keliling-keliling, disediakan makanan, pertanyaannya begitu indah, begitu sopannya, bapak mau makan apa, dimuliakan. Itu baru dengan harga 1,5 juta kita bayar tiket. Maka ketika masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan. Jadi kita masuk surga ini bukan seperti orang kadang-kadang cari alamat sendiri buat di kampung, tidak. Tidak begitu. Allah selalu menyebutkan orang masuk surga dengan kalimah nuzula. Nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surat Kahfi. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh ketika masuk surga, cara mereka masuk adalah nuzula. Bahasa Arab nuzula itu artinya turun. Maksudnya bagaikan tamu yang turun ke rumah kita. Begitulah Allah muliakan orang yang masuk surga. Jadi bukan kita masuk surga, malaikat berdiri di pintu, lalu kemudian nomor berapa rumahnya? Nomor 28B. Lalu kemudian cari sendiri, nanti di sana tanya-tanya sajalah sendiri, kata malaikat. Tidak begitu, Pak. Dihantarkan oleh malaikat. Dihantar oleh malaikat, diperkenalkan dengan bidadari, diberitahu ini rumahmu, ini kenikmatannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika semua penduduk surga sudah sibuk dengan kenikmatan Allah. Penduduk surga itu sibuk dengan kenikmatan Allah. Kita hari ini sibuk dengan penderitaan yang kita dapatkan. Sibuk dengan penderitaan. Tidak ada yang bahagia abadi. Tidak ada. Kita fikir 14 hari diliburkan kita bisa libur, ternyata kita tidak boleh kemana-mana. 14 hari para dosen senang, para guru senang, semuanya senang. Anak-anak lebih senang lagi, Pak. Gaji tetap keluar, tapi kemudian mulai muncul peraturan-peraturan. Ini tidak lama lagi akan begini, tidak boleh duduk bersama, tidak boleh begini. Nanti mungkin akan ditutup masjid, begini, macam-macam model. Kita disuruh pakai masker kemana-mana. Jemaah belaka Allah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada yang abadi. Tapi ketika masuk surga abadi, bahagianya abadi, karena tidak akan pernah kembali kepada penderitaan. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surat apapun Allah gambarkan Al-Ghashiyah, itu Allah gambarkan keindahan surga. Sampai Nabi mengatakan penduduk surga tidak ada sakit perutnya, penduduk surga tidak ada sendawanya, tidak ada keringatnya, tidak ada kentutnya, tidak ada kencingnya, tidak ada apapun, tidak ada lagi penyakit. Hidup hanya bahagia, makan minum, gaji 13 keluar sendiri, sertifikasi keluar sendiri, kemudian hidup perlu kenderaan hanya terbang saja, tinggal kemana-mana, nikmati. Ada orang yang bertanya, bosankah kita dalam surga? Berpuluh tahun hidup selama-lama hanya itu-itu saja. Arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi. Yang Aceh saja kita tidak bosan-bosan, Pak. Ada yang berulang-ulang ke Gunung Salak, entah ngapain ke sana. Padahal cuma ada bangunan bukit begitu saja. Itu saja tidak bosan-bosan. Masya Allah, langit dan bumi menjadi tempatnya surga dengan keindahan yang nyata. Maka jemaah menakan Allah, nikmat terbesar. Dan ketika manusia sedang sibuk fi syughul, kata Allah, manusia sedang sibuk dengan kenikmatan, yang sibuk dengan istri, sibuk dengan bidadari, sibuk dengan nikmat buah-buahan, sibuk dengan loncat ke dalam sungai yang tidak pernah mematikan orang. Dia ingin merasakan nikmat sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Ada yang ingin mabuk, karena dulu ingin kali mabuk dilarang oleh agama. Ingin mabuk tapi larang oleh agama. Dia bertahan, silahkan mabuk dalam sungai dan tidak akan tenggelam. Dia mandi di sungai madu, tidak akan lekian. Tidak akan lekiat, Pak, lekiat. Tidak akan lengket-lengket. Tidak bisa berenang, tidak mati. Khalidina fiha awal, tidak mati. Jemaah melaka Allah, nikmat. Tapi yang lebih besar nikmatnya, ketika manusia semua sibuk dalam surga dengan kenikmatan masing-masing, tiba-tiba Allah datang. Disebutkan dalam tafsir surah Yasin, Allah datang berdasarkan hadis Nabi. Lalu Allah menyebutkan, salamun alaikum, selamatlah kalian wahai hambaku. Ketika itu semua penduduk surga melihat Allah, dan ketika dilihat Allah mereka lupa dengan kebahagiaan surga.
Mereka lupa dengan nikmat surga. Semuanya merasakan nikmat berkumpul pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat lupa. Nikmat lupa. Bidadari cantiknya 99% lupa dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita yang hari ini bertahan di balik satu musibah, di atas musibah yang lain, atas nama bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah beri, bersyukurlah kepada Allah, karena sesuatu yang Allah beri pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Cuma kita saja yang kadang-kadang tidak sampai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan kepada penduduk surga Allah untuk mendapatkan nikmat terbesar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.